Good morning all, how are you today? Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? I hope you are always fine in doing your activity. Jadi saya berharap kalian dalam keadaan yang baik dalam melaksanakan kegiatanmu. Stay healthy, don't be boring in learning. Jadi tetap sehat dan jangan jadi bosan dalam belajar ya. And in this meeting, we will learn about we will still learn about plans and intention. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang plans and intention. Jadi ungkapan tentang sesuatu dalam hal ini melakukan sesuatu ini dalamnya ada rencana. To know more about this material in this second meeting, keep watching. Let's move. This is our basic competence. Jadi ini kompetensi dasar kita. We have the same basic competence as before. Jadi kita memiliki kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.3 sampai 4.3. First 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Perhatikan unsur kebahasaan be going to atau would like to. And then 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks di dunia kerja. And let's move. But we have different learning goals. Tapi kita memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Let's see. Mari kita lihat. The first, peserta didik dapat menggunakan ungkapan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada percakapan pendek sederhana. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat menulis percakapan pendek tentang ungkapan yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada percakapan sederhana. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini yang kalian harus capai, kalian bisa menggunakan dalam hal ini harus mampu menggunakan ungkapan plans and intention ini pada percakapan pendek sederhana. Dan yang kedua itu harus mampu menulis percakapan pendek. Dalam hal ini tentang ungkapan plans and intention. Jadi ini yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Learning goals should be achieved in this meeting. Let's move to know more. Let's move. What is it? Ini tentu ini gambar pemandangan. Ini juga and sama dengan ini. Jadi pasti setiap kita memiliki rencana. Look at these places. Coba lihat ini tempat-tempat yang ada melalui gambarnya ini. Like I said before that you also have plans or intentions to do something. Jadi kalian pasti memiliki rencana atau niat untuk melakukan sesuatu. For example, on your vacation. Jadi misalnya contohnya pada liburanmu.
you will enjoy your vacation to visit these places, or you just to walk there. Jadi apakah kalian hanya untuk menikmati liburanmu dengan mengunjungi tempat-tempat yang ini, atau hanya untuk jalan-jalan? Pasti dalam hal ini kamu merencanakannya juga. To form or to arrange a sentence about plans and intention, you should know about the formula. So on this meeting we will learn about that. Jadi ketika kalian menyusun ungkapan tentang plans and intention, kamu harus tahu rumusnya, sehingga dalam hal ini kamu bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. You can use that on your daily conversation. Di percakapan sehari-harimu bisa kamu menggunakan ungkapan yang ada jika kamu sudah tahu menyusunnya. Okay, to know more about that, let's move. This is to write a conversation about the expressions of plans and intentions. Okay, let's see. Okay, you should know about opening statement. Jadi kalian perlu tahu tentang apa tuh opening statement, atau pernyataan awal. Misalnya ini sudah termasuk greetings. You say good morning at the first conversation, it's okay. Or you said what are you doing? Atau kamu langsung mengatakan apa yang sedang kamu lakukan. It depends on you. Itu tergantung dari kamu. Kemudian langsung kamu misalnya masuk ke contents. Misalnya asking or giving information about plans and intention. Kemudian tentukan grammar or future tense, simple present tense, and so on. Jadi misalnya konteks ini, misalnya kamu menanyakan tentang plans and intention. For example, let's see about example, so you can know more or you can know clearly about this. Jadi ini contoh supaya kalian dapat mengetahui lebih jelas. For example, Lisa, misalnya, what are you doing? Ini masuk di opening statement. Apa yang sedang kamu lakukan? I'm doing the last project. Lisa, I see. Have you got the next project? Ini sudah mulai mengarah masuk konten. Jadi ini sudah mulai mengarah ke and then Nita menjawab, not yet, what is it? Ini mulai lebih mengarah lagi, belum, apa itu? Lisa, we are going to visit Louis company to discuss the project on Monday. Ini mengarah ke giving information about plans and intention. It sounds good. For the first step, we will prepare all the documents before going there. I think so. I want to do it this afternoon. Okay? Jadi ketika dari we are going sampai di I want to do it in this afternoon, ini merupakan mengarah ke giving information about plans and intention. Dan grammarnya tentu kalau menggunakan are going to berarti future tense yang menggunakan be going to, karena di sini ada going to. Berarti ini merujuk ke be going to. Sedangkan seperti we will berarti menggunakan will, future tense menggunakan will. Sedangkan yang I want to do it, I want ini mengarah ke simple present tense. Itulah isinya tentang asking or giving information about plans and intention. Itu biasanya future tense atau simple present tense. Seperti ungkapan sebelumnya, like the expressions before, ya. Then Nita, that's right. Lisa, sure, I think I have to go. Ini sudah mulai untuk closing statementnya dengan sure, I think I have to go. Nita membalas, okay. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa ketika kita menulis percakapan, sebuah percakapan tentang ungkapan plans and intention, rencana atau niat dalam hal ini, berarti kita harus tahu
opening statementnya kira-kira apa? Apakah langsung mengatakan apa yang sedang kamu lakukan atau good morning, it depends on you. Dan contents-nya apakah asking, karena di sini hanya giving, berarti kalaupun asking biasanya misalnya kita ini dibuat ini dari kalimat positif, jadi kalimat tanya, are we going to visit Louis company to discuss the project on Monday? Itu kalau jadi asking, menanyakan, berarti jadi interrogative sentence. Karena ini kalimat positif berarti merupakan termasuk this sentence refers to giving information about plans and intention. Jadi merujuk ke memberikan informasi tentang rencana atau niat, dalam hal ini niat untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Then let's see about the example in about the expressions of plans and intentions. Kita lihat lagi, oke. Kita lihat lagi supaya tahu menentukan the grammar, dalam hal ini tensesnya ya, dengan melihat ungkapan yang ada, the expressions of plans and intention. He or she will submit the project, dia akan mengumpulkan proyek itu atau dalam hal ini pekerjaan. Ketika menggunakan will berarti ini masuk modal auxiliary atau dalam hal ini future tense ya. Biasanya juga ketika kita menggunakan would ini ke bentuk lampau, sesuatu yang akan kita lakukan tapi kita lakukan di waktu lampau, tapi di sini itu menunjuk ke polite, lebih sopan ya. Ini merujuk ke kalimat yang kita nyatakan ketika kita menggunakan would, itu berarti misalnya I would hide the secret. Itu merujuk ke yang kalimat ini lebih sopan ketika kita ucapkan dibandingkan kita gunakan will. Jadi rumusnya kalau positive sentence or the formula is subject plus ma or modal auxiliary will or would, then verb 1 plus object complement and modifier. Object complement modifier ini bisa lihat di channelnya saya juga, ada penjelasan object complement and modifier dari subject, object complement and modifier bisa dilihat. Contohnya bisa di sini misalnya she will submit the project, berarti the project ini sebagai objek, complementnya tidak ada di sini. Then submit ini sebagai kata kerja pertama. Then use be, going to atau be ini am is are. Jika ada be am is are dalam kalimat kemudian going to, berarti itu masuk di future tense menggunakan be going to ya. Kita bisa ingat lagi penjelasan kemarin ketika kita menggunakan be going to berarti itu prioritas. Dalam hal ini sudah kita pikirkan sebelumnya dan bahkan sudah kita perencanakan di pikiran kita ketika kita mengatakan itu, berarti itu memang prioritas yang akan kita lakukan. Like this one, I'm going to do the proposal. Jadi seperti itu ya, berarti dia memang akan melakukannya atau mengerjakan proposal yang ada. And then simple present tense misalnya subject to be, am is are, to be-nya ini am is are plus object complement modifier, or subject plus verb 1 plus s or es plus object complement modifier. Ini verbal sentence and nominal sentence. Yang nominal itu menggunakan to be, and yang verbal itu menggunakan kata kerja. Like this one, it is my intention. Ini it is berarti my intention ini merujuk ke nominal. Sedangkan misalnya kita ambil kalimat I intend to atau I want to, berarti masuk ke kalimat verbal sentence. Jadi ketika kita mengambil kalimat verbal berarti masuk kata kerja di sini intend. Kemudian kenapa di sini tidak ada someone s or is? Karena ini bukan orang ketiga tunggal, kecuali di sini subjeknya he, she, or it. Baru itu kita gunakan
tambahan di kata kerjanya, tapi karena tidak ada berarti tidak ada tambahan. Then object complement or modifier. Okay. And then present continuous tense like I'm planning to make the cake tonight. Jadi ini I'm planning kan kata kerja ditambah ing. Jadi object complement and modifier. Sekali lagi untuk membedakan object complement modifier or subject, bisa kalian kunjungi video yang ada di channel saya. Ada SOCM ditulis di situ, itu subject object complement modifier, supaya bisa membedakan lebih detail lagi. Okay, and then let's move example in conversation. Bisa kita lihat lagi. Ini sebelumnya tadi what are you doing, tapi di sini good morning sir. This refers to opening statement. Good morning sir berarti bisa juga greetings ya. Selamat pagi, take a seat Alina. What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Thank you sir, I'm going to hand in the last project ya. Saya akan mengumpulkan projectnya ya. Give it to me, I will check it again. Nah, ini sudah masuk ke contents-nya dengan ada I'm going to giving information about plans and intention, or I will check it again. Bisa kalian juga sambung dengan ada dipadukan dengan kalimat yang lain. It's okay, depends on you. Then I think you should add some resources. Nah, ini sudah masuk di konten juga, sudah berpaut di dalamnya ya. Sambungan dari ketika dia katakan I'm going to hand in the last project, tidak semua harus di konten itu harus giving information about plans and intention semua, tidak ya. Bisa dicampur dengan kita menggunakan kalimat yang lainnya, bisa connect pembicaraannya dengan misalnya ini kita gunakan I think you should add some resources. Nah, should ini juga masuk di future tense ya. Bisa juga kalian lihat penjelasan lebih tentang future tense di channelnya saya ya, channelnya mem ya. Okay, and I want you to check the places before adding. Juga masuk di giving information about plans and intention. Alright sir, I'm going to confirm on Monday. Or that sounds good. You should do the project well, of course. Okay, you could work again. Nah, ini masuk closing statement. Thank you sir. Dia katakan seperti itu. Thank you sir. Jadi intinya bahwa menulis dalam hal ini ketika kita menulis atau menyusun percakapan, kita harus memahami benar apa yang akan kita bicarakan tentang dalam percakapan itu, tentang asking or giving information about plans and intention. Mana kalimat pembukanya, mana yang akan merujuk ke kontennya. Kita periksa lagi, kita menggunakan apakah tenses dalam hal ini future tense atau dalam hal ini modal auxiliary, atau kita menggunakan simple present tense. It depends on you. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada modal auxiliary will and would, itu merujuk future tense ya juga, and will and would itu merujuk ke future tense sama be going to ya. Dan closing statementnya itu juga tergantung kalian mengucapkan apa yang menandakan bahwa percakapan itu akan selesai. Itulah closing statement ya. And okay, this one, this is your assignment. Ini pekerjaanmu. Complete the following conversation by watching the following video. Jadi kalian akan melengkapi percakapan yang ada dengan menonton video berikut ini. Dengarkan baik-baik, tonton dengan seksama apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan antara Alina, between Alina and Mrs. Susi. What are you doing? I'm looking a document of our project. And then number one-nya apa? Kalimat selanjutnya apa dikatakan nanti dijawab. And then berikutnya kedua apa yang dibalasnya. Then do you have a plan on Monday?
I think I'm free. Nah, kemudian apa yang dikatakannya, dengarkan, ketika menonton dengarkan dengan baik juga. Dan 4, 4, 1, 2, 3, 4, and then balasannya respons Mrs. Susie, that sounds good. Of course, we should need refreshing. We have 2 weeks vacation. That's true. We can spend and enjoy our time there. Okay, I will tell to the others. Sure, if they go, the budget will be later. Certainly. Sambungannya apa? Then it's okay. Oke. Itu jadi tonton video ini selanjutnya. Oke. Next, let's watch. Kita menonton. What are you doing? I am looking a document of our project. I want to send it to Mr. Ramad. Oh, I see. Do you have a plan on Monday? I think I'm free. Do you have a plan? Sure. I am planning to go to Jeju Island. That sounds good. Of course. We should need refreshing. We have 2 weeks vacation. That's true. We can spend and enjoy our time there. Okay. I will tell to the others. Sure. If they go, the budget will be little. Certainly. I am going to call them soon. It's okay. And then B. Write a short conversation based on the situation below. You are an employer of ABG company. You will give a monthly document and you want to ask permission about visiting your uncle in the hospital. Jadi bagian B, kalian menulis percakapan dan berdasarkan situasi yang ada. Jadi ditranslate dulu apa maksudnya, baru tulis percakapannya. Oke. And then closing state, kalian dalam hal ini untuk menulis percakapan yang ada, kalian harus benar-benar menentukan opening statementnya yang apa, kontennya apa berdasarkan situasi ini. Kemudian closing statementnya apa, ditulis. Setelah itu C, do a role play of the conversation above and record it while doing a role play. Jadi our conclusion. Jadi kesimpulan kita, our conclusion in this meeting is, let's see about write a conversation about the expressions of plans and intentions. Jadi ketika kita menulis sebuah percakapan tentang ungkapan rencana dan niat melakukan sesuatu, maka yang perlu kita tahu adalah, let's see, like I said before about opening statement. Jadi tentang opening statement, atau dalam ini pernyataan pembukanya apa, like greetings, good morning, or what are you doing, atau what do you think, it depends on you. Jadi bagaimana mengarahkan untuk membuka sebuah percakapan seperti apa. Yang bedanya saja bahasanya bahasa Inggris. Misalnya kalian biasanya bicara atau bercerita sama orang biasanya seperti apa dulu, seperti itulah opening statementnya. Yang pasti bukan langsung pada intinya ya. Okay, then let's see the content. Ya, isinya apa? Berarti isinya di sini merujuk ke ungkapan the expressions of plans and intention. Ya, merujuk pada ungkapan plans and intention. What else? Apa itu? Be going to atau will. Nah, seperti ungkapan-ungkapan yang kalian lihat sebelumnya. Don't forget about the formula ya, jangan lupa dengan rumusnya. Misalnya subject plus be going to plus verb plus object complement modifier. Yang harus tahu susunannya jika itu kalimat positif, jika kalimat negatif akan beda lagi.
bisa kalian lihat di penjelasan future tense di channelnya Mem ya. And then subject plus will or would plus verb 1 plus object complement modifier. Kalian bisa dilihat di penjelasan juga tentang future tense di link dalam channelnya Mem ya, ada semua itu. Dalam hal ini hanya rumus kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya itu beda lagi. Berarti sekelas saja ya, kalimat negatif sebelum be going to ini, setelah be ini ada not sebelum ada going to ya. Begitu juga kalau will sama would, sebelum verb 1 ada not juga. Dan kalau kalimat tanya atau interrogatif berarti will, would-nya di depan, subjeknya setelah will sama would. Sedangkan be going to is-nya be-nya ini ada di depan ya, baru subjek baru going to and so on. And let's see, ini juga kontennya, isinya kan sekalian be going to entah yang merujuk ke plans and intentions, itu yang merujuk ke ungkapan di expressions of plans and intention, itu ada juga I want to, I intend to, I'm planning, and so on ya. Biasanya merujuk semua ke simple present atau present continuous. Yang perlu kita tahu tuh, ingat juga rumusnya harus diingat. Subject plus verb 1 plus s or is, object complement and modifier. Atau present continuous, subject to be, am is are plus verb ing ya. Inilah ada yang misalnya reading atau writing, speaking, or this one planning. Itulah yang menamakan present continuous. Ini rumusnya ada dari kata kerja ini itu ditambahin. Sama untuk pemilihan to be-nya itu sama. Kalau subjeknya I berarti am. Kalau she, he, is berarti is. Kalau we, you, they berarti are ya, itu sama ya. Sedangkan kalau kalimat tentang kalimat negatifnya berarti setelah be ini itu not dulu ya. Kemudian kalau kalimat tanya berarti am is are nya ini pilih salah satu ya, itu berkaitan dengan subjek berarti di sebelum subjek, jadi tukaran posisinya. Oke. Dan kalau kalimat tanya pakai WS question berarti sebelum am is are itu WH question dulu, baru seperti sebelumnya ada kalimat what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan. What baru are baru you, kemudian do ditambahin doing ya, itu merujuk ke present continuous. Ingat lagi simple present ini ada dua ya, ini saja yang dimasukkan verbal ya, verbal sentence saja, rumus untuk verbal sentence. Kalau untuk nominal sentence kita bersama setelah subjek be juga, tapi mirip-mirip present continuous tapi dihilangkan verb ing-nya kalau simple present yang merujuk ke nominal sentence. Okay, I hope you can understand about write a conversation about the expressions of plans intention. And don't forget the last what is it? Closing statement. Don't forget to put a closing statement ya, pernyataan penutupnya. You say thank you or okay or I will go or I have to go. It depends on you. Harus berpikir bagaimana menutup sebuah pembicaraan. Then thank you, you can do it ya. Terima kasih, berharap dan percaya bahwa kalian dapat mengerjakan tugas yang sebelumnya diberikan. Okay, see you at the
next meeting. Okay, bye-bye.